Oke, nama saya Uni Gunawan, saya pengajar di Universitas Pelita Harapan di Architecture Department. Saya mengajar khususnya di bidang kajian teori dan sejarah arsitektur. Hari ini ya, di kesempatan ini ya, bersama Publication Unit Architecture UPH, kita akan mengadakan dosen bertanya pada ChatGPT. Di sesi ini saya akan lebih mengkhususkan pada berdiskusi dengan ChatGPT mengenai topik-topik mengenai sejarah arsitektur. Oke, kita bisa mulai. Nah, oke. ChatGPT ini teknologi baru yang seolah-olah bisa menggantikan banyak hal. Namun bagaimana kita bisa memanfaatkan dia untuk ini keperluan diskusi kita gitu ya, terkait dengan sejarah arsitektur gitu. Tapi mungkin sebaiknya kita sedikit mengarahkan si ChatGPT-nya gitu ya. Jadi saya sederhana saja, saya menginstruksikan bahwa bahwa ChatGPT adalah seorang sejarawan arsitektur gitu ya, architectural historian, gitu, ya, bahwa dia memiliki pengetahuan ya tentang sejarah arsitektur itu di dunia. Dan kalau perlu gitu ya, ya dia paham gitu ya tentang ya arsitektur Indonesia gitu ya. Kita coba nih ya bahwa dia punya peran itu, terus ya ini dia akan menjawab ya kan pertanyaan-pertanyaan ya dari ya from ya architects or architecture student. Kurang lebih gitu ya, kita instruksikan. Instruksinya dulu. Jangan. Dia merasa siap pasti. Oke. Nah, mungkin kita mulai dengan sesuatu yang sangat-sangat basic dan mendasar gitu kan ya. Tentu kita semua punya konsepsi kita tentang apa itu sejarah. Ya, kita tanya gitu ya. Apa konsepsi dia gitu ya? Secara umum. Apakah kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dari knowledge kita selama ini? Wah. Oke. Wow. Dia menjawab lebih dari yang kita harap ya. Bukan satu jawaban pendek, tapi langsung jawaban panjang gitu. Yang kemudian kita coba lihat deh. Dan dia langsung menambahkan in the context of architecture. Tapi kita periksa ya satu persatu. Coba. Oke. Kita lihat pembukanya gitu kan, intro ya. Konsep sejarah dia itu ya seperti tapestry, rajutan, ya seperti karpet begitu ya, seperti permukaan tekstil gitu yang sangat luas, sangat kompleks. Ya. Tapi dari apa? Dari events, budaya, idea dan interaksinya yang membentuk dunia seperti kita ketahui sekarang. Nah, ini saya setuju nih. Ini penting ya, bahwa history is not just a chronological record of events. Ya, jadi history bukan sekedar sebuah catatan kronologis terhadap kejadian-kejadian. Ya, kronologis kan waktu ya, kronos
bagian dari waktu gitu ya, chronograph itu jam gitu kan, penunjuk waktu dan seterusnya. Tapi ini, dia sendiri sudah sadar bahwa history bukanlah sekedar chronological record. Karena itu mungkin ada bidang lain gitu ya, yang sekedar mencatat, mengarsip gitu dari kejadian-kejadian sejarah. Tapi apa ini? Bahwa history juga mengenai konteks, mengenai jalinan dari kejadian-kejadian yang terjadi, orang-orang yang melakukannya, yang hidup di masa itu, gitu ya, dan kemudian pengaruh-pengaruhnya terhadap generasi sebelumnya. Jadi buat saya sih, saya setuju gitu ya dengan ini. Tapi kemudian dia punya beberapa ini ya, key perspectives on history. Yang mungkin sebenarnya dari paragraf tadi dia udah cerita. Oke, ada interconnectedness gitu ya. Saling keterhubungan. Oke, setuju. Nah, nomor 2 poin penting juga, tapi kemudian menjadikan history itu menarik sekaligus juga problematik gitu kan. Bahwa ada perspektif dan interpretasi dari si sejarah. Ya. Oke, historical events and figures can be interpreted in different ways, depending on the perspective of the historians or the society interpreting them. Gitu ya. Tentu ini kita nggak sudah lazim gitu ya. Ya dengan misal kalau tren tentang fake news gitu ya, tentang cancel culture atau apa gitu ya. Karena ketika event-event atau kejadian atau orang-orang atau tokoh atau ide itu selalu penuh dengan pertentangan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi poin nomor 2 ini seru tapi sekaligus tricky dari kita tentang sejarah. Patterns and trend. Jadi dia bukan sekedar catatan kronologis. Ya. Tentu material utamanya adalah catatan kronologis itu. Tapi yang membuat sejarah menarik adalah pola dan trennya. Pattern, ya, pattern. Polanya ini terjadi bagaimana nih? Ya, biasanya ini terjadi akibat major events gitu ya di history. Misalnya kita baru saja melalui satu tentang pandemi gitu ya. Polanya gimana nih? Kejadian-kejadian apa saja yang mengikuti setelah pandemi? Itu sejarah bisa bahas. Itu sejarah bisa ikuti. Itu sejarah bisa mempelajarinya. Ya. Dan tren juga bisa diprediksi gitu ya oleh sejarah. Ya. Biasanya setelah kejadian pandemi, misal kemudian terjadi misal kemerosotan ekonomi, kemudian misalnya terjadi perebutan atau kemudian peperangan, adanya konflik dan seterusnya. Perang seperti ya, pola dan tren seperti itu sejarah pernah catat. Tapi itu juga yang kemudian dipelajari oleh si sejarah. Ya. Setuju begitu. Ini GPT memberi gambaran besar kita tentang pengertian tentang sejarah. Terus cultural and social evolution, ya ini mungkin time frame-nya jauh lebih panjang gitu ya dari sekedar cuma tentang pattern and trends gitu ya. Karena ini ceritanya evolusi perubahan yang terjadi pelan tapi pasti gitu. Ya, ini seperti itu. Jawaban nomor 5 mungkin terlalu umum ya, sudah tercover learning from the past ya, ini udah nggak perlu lah dibahas gitu ya. Karena memang subjek material dari sejarah ya masa lalu gitu ya. Justru karena kita nggak bisa melihat masa depan, ya kita cuma bisa belajar dari masa lalu dan kita punya bahan yang luar biasa dari masa lalu, ya disitulah sejarah belajar gitu ya.
Jadi nomor 5 sebenarnya udah nggak perlu jawabannya, nomor 6 juga sebenarnya nggak perlu karena sudah dibahas di perspective and interpretation ya, tentang diversity of experience. Jadi karena ada perspektif, ada interpretasi, ya tentu perbedaan-perbedaan pandangan yang dalam sejarah ya terjadi karena berbedanya pendapat, pengalaman-pengalaman itu kan, beragamnya diversity of experience yang dialami oleh subjek sejarah, dialami oleh kalian, ya dialami oleh kita semua. No complain gitu ya, consider our story ya. Tapi kalau kita bertanya ini, kita punya guide yang lebih ini ya. Nah, ketika arsitektur, meskipun kita belum tanya detailnya seperti apa, ya udah kayak ngasih teaser nih, gitu ya, ngasih preview, ya, bahwa dalam konteks arsitektur, sejarah membantu kita memahami tentang architecture styles, tentang teknik and materials, evolusinya, pengaruh-pengaruh yang terjadi ya akibat perbedaan budaya, aspek lingkungan, teknologikal, oke. Ya, terus ini udah ya kita sudah tahu semua gitu ya bahwa penting bagi arsitek dan mahasiswa arsitektur gitu kan ya mempelajari sejarah karena itu jadi landasan untuk karya kreatif dan teknis yang kalian hasilkan. So first part ini ya saya beri masa beri nilai kepada ChatGPT ya overall ini positif gitu ya. Kalau 0 sampai 10 ya mungkin ChatGPT berhasil memberi nuansa kita tentang sejarah secara umum mungkin dinilai 8. Ya, ini ya baru awalan. Oke. Nah, kemudian tentang arsitektur gitu ya. Apa yang kemudian kita bisa tanya atau bahkan dia ingin bertanya ke kita karena pasti dia mengumpulkan wisdom yang banyak gitu ya. Oke. Mari kita coba kalau dia yang bertanya gitu ya. Ya. Do you have any? Sebenarnya saya punya menantang yang lebih sih gitu ya. Apakah dia punya keraguan-raguan gitu tentang sejarah gitu ya. Wah meskipun tentang keraguan ini kita tanya ke mesin kan. Ya. Mungkin bukan pertanyaan yang ideal, tapi kita coba saja. Dia paham challenge dan debat gitu ya. Ya. Dia paham jebakan-jebakan sejarahnya. Seru nih, seru. Ya, kita bahas ini dulu, baru kita coba tanya gitu ya, dia punya pertanyaan apa. Ya. Sip. Ada 7 poin tapi sepertinya redundant ya kalau kita lihat di sini gitu ya. Oke. Ini luar biasa untuk sebuah language model ya. Ya, dia meng-approach history with an awareness ya of complexity and nuances evolve gitu ya. Ya tentu dia punya personal doubts gitu kan ya. Oke. Tapi dia tahu pada tantangan challenge-nya dan area-area yang bisa diperdebatkan kalau kita bahas sejarah ya. Satu ya, sejarah pasti tidak mencatat secara lengkap. Oke. Ya, ini poin yang ya ada catatan sejarah yang kemudian bisa dimanipulasi. Ada catatan sejarah yang kemudian bisa hilang ya. Atau kalau dalam masyarakat tradisional itu
ya, arsitektur tradisional, arsitektur vernakular gitu kalau kita ketahui, ada banyak catatan-catatan yang belum dilakukan. Ya, ada catatan-catatan yang tidak lengkap. Ada periode pencatatan yang berbeda-beda, gitu ya. Ada teknologi merekod yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita datang ke satu arsitektur vernakular tertentu, gitu ya. Kita datang dengan teknologi hari ini. Kita melakukan dengan satellite imaging, kita dengan GPS, kita dengan pengukuran laser, kita perlu dengan fotogrametri, kita dengan drone dan seterusnya. Record dengan teknologi itu tentu berbeda kalau kita melakukannya mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, gitu ya, 50 tahun lalu, 100 tahun lalu, fotografi masih susah, semua dengan penggambaran manual, dengan pengukuran manual. Jadi selain record yang incomplete, kita juga punya ketidaksetaraan kualitas dari recordingnya. Ya, jadi ini poin yang bagus, gitu ya. Oke, itu di sisi recordnya, ya. Terus di sisi kitanya, ya, orang yang membaca record itu, ya, di sisi historiannya yang memanfaatkan record itu, ya, ada interpretasi, ada bias, gitu ya. Arsitektur awal kita yang mencatat para kolonialis, begitu ya. Awal kita merdeka yang menulis sejarah dengan semangat awal kemerdekaan itu, gitu ya. Kita di era ini menulis pun dengan menulis sejarah, membahas sejarah arsitektur pun dengan interpretasi dan bias-bias kita, ya. Itu nyambung dengan poin yang ketiganya tentang cultural centrism, gitu ya. Ya, budaya mana nih yang kita pakai dalam sudut pandang melihat itu, ya. Ini si mesin ChatGPT ini sudah sadar nih, ya, bahwa seringnya ada western centric perspektif ketika kita belajar sejarah arsitektur, gitu ya. Yang sering kali ya membuat ya perspektif-perspektif ya tentang non-western architecture itu kemudian menjadi yaitu bias itu tadi atau misrepresented. Ya, jadi ini setuju. Ya, technological change and impact, ya ini setuju, tapi ini dia membahas tentang arsitekturnya. Tadi saya sudah bahas tentang technology and change and impact dari sisi pencatatan sejarahnya, gitu ya. Terus debat tentang ya ini preservation versus progress, ya. Ini krusial sekali, gitu. Kalau kita bicara sejarah arsitektur, seringkali kita menganggapnya ingin selalu mempertahankan, gitu ya. Tapi mempertahankan itu sendiri juga sama pentingnya, gitu, ya, dengan melanjutkan dengan si progres. Ya, jadi debat ini mungkin tidak pernah akan usai, gitu ya. Terutama di konteks seperti tempat kita, gitu ya, di Indonesia kita baru developing, kita punya banyak pengaruh, kita masih mencari ground pengetahuan kita sendiri, dan kita tertimpa oleh arus globalisasi dan seterusnya. Jadi ya preservation versus progress ini akan masih selalu mewarnai diskusi-diskusi secara arsitektur kita. Ya, environmental and social influences. Ya, ini terkait dengan situasi dan ya, kondisi lingkungan yang dihadapi yang berbeda-beda dalam kurun waktu, gitu ya. Arsitektur tradisional atau vernakular punya kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda, gitu ya, dengan kondisi kita sekarang. Poin nomor 7 ini authenticity and reconstruction ini serupa dengan poin nomor 5 tadi, ya, tentang kita mau mempertahankan, kita mencari autentisitas, ya, kita memperdebatkan keaslian, mana yang asli, mana yang tidak, ya, kita
sibuk gitu ya, kemudian bagaimana kalau kita hendak mengkonstruksi ulang gitu ya, karena kita selalu ingin mencari ya authenticity itu, keautentikan itu. Oke. Coba ya kita diskusi ya. I am an theoretician. Oke. Do you have atau langsung saja boleh ya? That gives me a list of there's ingin tahu gitu ya. Coba nih. Oh, dia menyusun pertanyaan. Wah, ada berapa ini? Berapa banyak waktu yang kita punya untuk menjawab semua ini? Mampukah saya menjawab ini semua? Ya, dia memiliki 10 set pertanyaan, tapi kita coba bahas gitu ya. Apa nih poin-poin menarik gitu yang dia menurut dia curious gitu ya. Oke, nomor 1, dia bertanya ya, bagaimana ya tradisi arsitektur yang non-Western mempengaruhi yang Western gitu ya. Pertanyaan ini sendiri pun sudah satu pembalikan logika gitu ya, pembalikan fenomena yang sering terjadi gitu ya. Ini juga sudah banyak studinya gitu ya, bagaimana non-Western architectural tradition yang memengaruhi modern Western architecture ya. Kita banyak ketahui misal Le Corbusier gitu ya, banyak belajar dari seni-seni tradisional Afrika gitu ya, yang menginspirasi bentuk formnya ya itu seperti Picasso juga ya, banyak itu. Terus kita tahu ya Gilbert Semper gitu misal mengusung teorinya berdasar dari rumah-rumah tradisional vernakular yang semuanya berbasis non-Western architectural tradition. Kita tahu bagaimana ya jalur sutra itu mempengaruhi ya dialog budaya antara timur dengan barat. Ya, bagaimana ada era-era arsitektur Renaissance itu yang juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari timur gitu ya. Penemuan-penemuan yang mungkin di timur itu seperti biasa saja, penemuan kertas, penemuan mesiu dan seterusnya kemudian diinterpretasikan dengan cara baru oleh Western culture. Ya, jadi banyak sebenarnya studi yang mulai melihat kesetaraan interconnectedness antara Western dan non-Western. Gitu ya. Nomor 2 agak terlalu dangkal menurut saya. Karena dia menanyakan tentang gimana pengaruh kondisi environmental dan climatic terhadap regional architecture style gitu ya. Jadi dia bertanya di tataran stylistik begitu ya. Tapi ini cenderung jadi nggak relevan lagi ketika makin hari arsitektur makin banyak bergantung pada solusi-solusi mekanik gitu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan environmental. Kita bisa setuju atau tidak setuju, tapi itu kecenderungan yang kemudian banyak terjadi gitu ya, solusi mekanik, teknologis ya terkait tentang environmental ini dan solusi-solusinya pun juga mengarah ke sana. Meskipun arsitektur itu sendiri atau bahasa desain sebagai sebuah bahasa yang mencoba merespon dari teknologi itu juga masih berlangsung sampai sekarang ya. Tropical architecture, naungan yang lebar, perlakuan terhadap kulit,
kembalinya ke perlakuan-perlakuan material yang alami, sistem-sistem ya sustainability dan seterusnya yang banyak belajar dari tradisi. Ya, tapi tidak kepada architectural style gitu. Jadi pertanyaan ini ya tidak perlu gitu ya menjurus ke architectural style itu. Ya, evolution of material and cultural technology, ya, reflecting socio-economic and cultural change, ya jelas gitu ya. Tadi saya sudah mention misal tentang jalur sutra gitu ya. Pergerakan perdagangan gitu yang terjadi ya, timbal balik ya, resources ya, natural resources ya, tentu itu memengaruhi semua ya, material and construction dan teknik gitu. Contohnya banyak gitu ya. Kapan teknologi konkret itu bisa menyebar dan ya ini ya, itu sebagai bagian dari bahasa sastra modern gitu misal. Banyak sekali contoh itu yang bisa kita bahas nantinya. Terus pertanyaan 4, political ideologies in shaping architecture style and urban planning. Oke, ini karena arsitektur itu kan suatu produk yang relatif permanen, dia itu membutuhkan resource yang tinggi, dia itu dalam skala-skala yang besar gitu ya. Arsitektur sebagai sebuah produk kemudian erat identik dengan sebuah statement ya, dan ketika statement ya, ketika dia kemudian bercampur dengan ideologi yang memuat dalam statement itu ya, tentu itu memengaruhi ya shapingnya gitu ya. Kita belajar bagaimana arsitektur modern menjadi sebuah arsitektur modern ya, yang di awal abad 20 itu menjadi sebuah bahasa arsitektur yang banyak digunakan oleh ya, negara-negara yang baru merdeka itu misal di era itu. Ya, jadi perannya apa political ideology? Jelas ketika kita hendak membahas arsitektur itu sebagai sebuah statement pernyataan dari sebuah ya political ideology itu ya. Kasus terkini mungkin kita tahu tentang IKN gitu ya, ibu kota negara yang baru ya. Itu jelas political ideology banyak berperan di situ. Nomor 5 agak mirip ya, arsitektur sebagai cerminan dari nilai-nilai sosial dan norma. Ya, mungkin ini lebih subtle ke level-level yang lebih personal gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana perubahan masyarakat yang lebih menghargai misal tentang privasi gitu. Yang tentu berbeda dengan masyarakat tradisional yang menghargai atau kemudian memperhatikan sifat-sifat komunal. Ya, keberadaan teras, ya, keberadaan ruang-ruang publik atau semi publik di dalam sebuah private property yang itu makin bergeser gitu hingga sekarang. Ya, ketika tren kita sekarang kita lebih banyak bersosialisasi di ruang publik, tapi tidak di ruang privat kita gitu misal. Ya, ini mungkin seperti itu. Terus konsep sustainability yang berubah sepanjang zaman. Mungkin sustainability juga bukan concern manusia atau peradaban 200 tahun lalu, let's say gitu ya, 100 tahun lalu gitu mungkin ya. Contoh ekstrimnya misal ketika kita tahu piramid gitu. Apakah ketika piramid dibuat terus para pembuatnya berpikir tentang sustainability? Belum tentu gitu ya. Ya, dengan segala resource ya apa, ketika Borobudur dibuat gitu kemudian apakah para pembuatnya memikirkan tentang sustainability? Belum tentu gitu ya. Ini jenis pertanyaan yang bias sekali dengan kondisi ya, karena kita sekarang gitu ya. Sustainability kemudian jadi kata yang penting. Terus ini lagi ya, historical precedent adaptive reuse. Banyak sih ya gitu ya. Kita lihat bagaimana kuil-kuil klasik itu juga
ya ketika perang berganti ideologi, agama dan seterusnya berubah. Mungkin contoh paling mudah yang saya tahu mungkin itu di Damaskus ada masjid itu ya, em, itu dulunya kuil Jupiter seperti itu. Em, Paganisme berganti ya, kuil Jupiter itu berganti jadi gereja, jadi sebuah basilika. Kemudian kebudayaan Islam berkembang ya, ya masjid di Damaskus itu kemudian berubah menjadi masjid. Ya, jadi dalam satu tempat itu terdapat layer-layer peradaban gitu yang ada di situ. Itu bentuk adaptive reuse gitu ya. Em, Mungkin adaptifnya kita bisa pertanyakan ya, bisa bisa dia bisa menghapus total apa yang ada di dalamnya, menggantikannya dengan stylistik yang baru gitu ya, dan bentuk yang baru karena penggunaan yang baru. Tapi kita bisa menemukan banyak kasus gitu ya mengenai satu tempat yang kemudian punya layer-layer penggunaan yang berbeda dalam sejarahnya. Gitu. Historical urban planning and decision continue to affect modern cities. Hmm, Tentu kota modern berbasiskan dari apa yang telah di layout ya pada masa sebelumnya. Ya, sangat sulit menghapus gitu pola ya, terutama dalam level kota gitu ya, dalam level kota pola lama yang kemudian hendak dihapus total gitu ya. Intervensi-intervensi seperti itu terjadi banyak. Kita contoh ya Haussmann di Paris gitu ya, menggunakan garis-garis itu untuk membuat order-order baru di kota Paris gitu ya, seperti itu. Ya, tapi itu pengaruh-pengaruh yang ekstrim ya. Contoh-contoh yang tidak ekstrim tentu kita bisa cari dan kita bisa bahas. Nomor 9, stylistic changes in architecture. Ya, ya ini different era dan cultures. Ya, tentu era teknologinya berubah. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang misal parametricism itu kemudian menjadi sebuah style dalam tanda petik. Ya karena teknologinya semakin mudah gitu ya. Nanti akan kita lihat nih AI, generative form atau apapun ini menjadi akan sebuah style yang berbeda lagi gitu seperti itu. Karena setiap era punya teknologi yang berbeda. Culture-nya tentu demikian ya. Tadi kita udah bahas ya konsep tentang privasi gitu misal. Atau kemudian nanti ada konsep yang berubah lagi misal tentang health kita akibat pandemi. Atau perubahan konsepsi tentang ekonomi resources gitu ya. Atau perubahan konsepsi tentang tadi health, ekonomi ya, atau mungkin tentang privasi atau nggak tahu nih tentang hal apa lagi yang akan kita hadapi di society dan culture gitu di masa depan. Oke, nomor 10 ini juga mungkin sudah kita cover di atas ya. Ketika restoration and preservation ya, historical building karena kita tahu value-nya, kita tahu nilainya, kita tahu importance-nya ya. Terus kita menghadapi kebutuhan teknologi, ada teknologi baru, bagaimana kita kemudian hendak mempertahankan atau kita berusaha mengembalikan gitu ya ke kondisinya. Jadi ini peran yang kita udah bahas di atas-atas tadi gitu. Oke, mungkin sebagai penutup gitu ya toh. Mungkin kita tanya peran dia sendiri terhadap nanti ya, terhadap sejarah arsitektur gitu misal ya. Oke. Nah, what do you think gitu ya? Ini enggak. Ya, terhadap ini. Wah, kita tanya balik gitu ya, peran dia apa ini? Apakah dia punya satu ini kita lihat ya. Ya lagi dia menjawab dengan ya sedikit general pasti ya. Oke.
Tapi seru nih sekilas nih, kita seru nih ya. Kita bisa bahas. Oke. Wow, dia menyediakan 10 jawaban lagi ya, nampaknya ya. Oke, kita bahas singkat saja ya sebagai penutup ya. Oke, pasti karena kemampuan mengolah data dan seterusnya dia akan punya kemampuan luar biasa ya untuk peran tentang data analysis dan pattern recognition. Jadi record history yang sudah sekian banyak itu dia akan bisa sangat membantu gitu ya tentang untuk memproses itu gitu ya. Tentu meng-assist kalian-kalian ini ya terutama mahasiswa arsitektur gitu ya. Eee, ya, ya ini untuk menjadi pendamping kita gitu ya di dalam kita belajar. Terus ya ini mungkin teknologi secara umum ya, visualisasi, digital reconstruction, kita bisa dengan prompting tertentu mengimajinasikan kondisi misal, Candi Borobudur ketika masih dalam masa kejayaannya, lingkungannya seperti apa gitu ya, kita bisa ya manfaatkan dia untuk memvisualisasi dan mengimajinasi gitu ya, kejayaan-kejayaan masa lalu gitu dan seterusnya kita bisa minta ya, visualisasi dan alat ya ini ya, membayangkan prosesnya seperti apa. Cross disciplinary research ya tentu ya, karena semua orang kemudian jadi bisa belajar tentang sejarah arsitektur. Ya, effort preservation conservation karena belajar dari analisis data yang itu tadi. Ya, terus semoga dia makin berkurang bias-biasnya, tapi kan itu ya, melekat pada kodenya ya, coding-nya dia gitu ya. Semoga makin terbuka karena semua orang pasti punya kontribusi gitu ya untuk ke data dia. Dia bisa untuk prediksi juga, ini luar biasa kalau dia sampai membantu ke dalam prediksi gitu. Terus dia membantu ini visualisasi lagi ya, interactive and immersive experience ya, melalui VR, apa, AR segala macam. Ya seperti kita bisa masuk ke dalam kreasi yang dibentuk oleh si mesin ini gitu ya. Bayangkan kita hidup di era piramid, kita hidup di era awal Menara Eiffel dibuat gitu ya, kita bersimulasi kita jadi tukang di ketika Candi Borobudur dibuat gitu ya, ini luar biasa ya. Dan kemudian ya ini ya, mungkin dia malah jadi penyeimbang tentang etis dan cultural sensitivity, ini sih luar biasa. Ya ketika bias-bias manusia kita makin sedang keruh gitu ya, bias-bias budaya, bias-bias ya itu ya, dalam kita sifatnya primordial itu mungkin dia bisa jadi penyeimbang. Jadi oke, dia bisa suportif, informatif, inovatif, tapi sekali lagi itu ada di tangan kita bagaimana kita memanfaatkan dia. Oke, jadi sekian ini diskusi saya sekilas sangat cepat tentang architectural history dengan si ChatGPT. Thank you.